Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal insana khalifah. Assalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa sempat hadir di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan kita, yakni mimbar sarasehan. Yang kami hormati Bapak Bupati dan Ibu Bupati yang sempat hadir, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian, dan yang kami hormati Ketua KTNA dan kelompok tani andalan yang sempat hadir. Sebelum membuka acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Bupati dan Ibu Bupati untuk memberikan sepatah kata dalam acara kita pada hari ini. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita masih sempat hadir dalam acara kita, yakni mimbar sarasehan. Mimbar sarasehan KTNA atau Kontak Tani Nelayan Andalan adalah merupakan forum konsultasi antara petani dengan pihak pemerintah untuk membicarakan, memusyawarahkan, dan mencari kesepakatan mengenai hal-hal yang menyangkut pelaksanaan program pemerintah dan kegiatan petani nelayan dalam rangka pembangunan khususnya dalam sektor pertanian. Adapun tujuannya untuk memahami keadaan dan masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di lapangan, serta untuk mencapai kesepakatan tentang pemecahan masalah-masalah dan penyusunan rencana kegiatan yang mencakup usaha tani nelayan serta kehidupan keluarganya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ketua. Itulah tadi sepatah kata yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati. Selanjutnya saya berikan kepada Ibu Bupati untuk memberikan sepatah kata pula. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Mimbar. Terkait yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati, saya akan menambahkan sedikit terkait kesepakatan mimbar sarasehan, ialah keputusan yang telah disepakati antara kelompok andalan dengan pemerintah mengenai sesuatu pemecahan masalah. Kesepakatan dirumuskan secara tertulis oleh panitia mimbar sarasehan dan disahkan oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersepakat sesuai tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Di samping itu juga, untuk mewujudkan hubungan timbal balik yang serasi antara kelompok tani dan pemerintah dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan pertanian untuk perbaikan di masa yang akan datang. Adanya persoalan baik itu yang berasal dari kelembagaan tani, hubungan kemitraan petani dan pemerintah serta stakeholder, termasuk daya dukung infrastruktur, sarana prasarana yang belum memadai, yang kemudian produksi dan pasca produksi yang daya dukung teknologi juga belum memadai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Mimbar. Itulah tadi sepatah kata yang telah diberikan oleh Bapak Bupati dan Ibu Bupati. Selanjutnya saya berikan kepada pembicara terkait dengan permasalahannya. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ada beberapa masalah dalam sektor pertanian. Masalah pertama adalah permodalan, kedua lahan makin sempit, ketiga teknologi pertanian modern, keempat persoalan pupuk, dan kelima soal pemasaran. Lahan di kabupaten kita makin sempit. Permasalahan ini diakibatkan oleh alih fungsi lahan yang setiap tahunnya terus bertambah. Hasil ini mengidentifikasi bahwa ada kecenderungan alih fungsi lahan meningkat dari lahan pertanian ke non-pertanian yang telah menyebabkan susutnya lahan pertanian secara progresif. Selanjutnya saya akan menambahkan permasalahan yang telah disebutkan tadi. Faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang alih fungsi lahan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, jika terdapat aparat pemerintah yang memberikan izin pengalihfungsian lahan yang tidak semestinya, maka akan dikenakan sanksi penjara dan denda. Dan yang kedua yaitu faktor ekonomi, di mana pemilik lahan ditawarkan harga yang lebih tinggi oleh investor
para pemilik lahan yang tidak tahu mengenai alih fungsi lahan akan terpengaruh atau tergiur dengan harga yang ditawarkan oleh investor yang biasanya lebih mahal 2 kali lipat dari harga biasanya. Sehingga para pemilik lahan berpikir akan lebih baik jika lahannya dijual ke investor karena bisa membeli lahan yang lebih murah di tempat lain. Yang ketiga yaitu lahan yang dialihfungsikan dipergunakan untuk kepentingan bersama seperti SPBU dan bandara. Hal ini juga mendapatkan syarat jika ingin diwujudkan. Jika terdapat kelebihan lahan, maka lahan tersebut harus diuji tingkat kesuburan tanah serta masih layak untuk dipergunakan sebagai tempat pertanian atau tidak. Selanjutnya saya berikan kepada Kepala Dinas Pertanian untuk menanggapi masalah-masalah yang telah disebutkan tadi. Dengan ini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Mimbar. Kementerian Pertanian dalam menghadapi permasalahan ini telah secara aktif melakukan upaya pencegahan alih fungsi lahan secara masif melalui pemberian intensif bagi pemilik lahan. Di antaranya dengan memberikan berbagai bantuan saprodi seperti alat mesin pertanian, pupuk, benih bersubsidi. Selain itu, Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo saat ini tengah mengupayakan pencegahan alih fungsi lahan dengan single data lahan pertanian dalam jangka pendek, di mana Bapak Syahrul Yassin Limpo atau Menpan mengatakan bahwa data pertanian harus seragam, sehingga data yang dipegang oleh Presiden, Gubernur, Bupati, Camat sampai Kepala Desa semuanya sama. Baik, sehingga tidak ada kesalahan data termasuk dalam masalah lahan dan produksi. Dengan data yang akurat menciptakan banyak program tepat guna, tepat sasaran untuk para petani di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Mimbar. Itulah tadi penyampaian dari perwakilan Kepala Dinas Pertanian. Adapun hasil yang kita dapat pada kegiatan kita hari ini yaitu dari hasil pelaksanaan mimbar secara sehat menghasilkan rumusan atau kesepakatan antara lain sebagai berikut. 1. Peran serta kontak tani nelayan andalan atau KTNA dalam pelaksanaan sasaran program pembangunan pertanian. 2. Terbatasnya akses petani atau pelaku usaha terhadap teknologi pengolahan hasil, informasi sarana, dan modal. 3. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat atau petani untuk dapat memberdayakan lahan pekarangan sebagai sumber daya lahan pangan dan karbohidrat dalam rangka mensukseskan diverifikasi pangan. 4. Apabila petani mengalami gagal panen yang disebabkan oleh kekeringan dan juga kebanjiran, maka petani dianjurkan untuk dapat mendaftarkan diri pada program asuransi usaha tani padi atau AUTP yang didampingi oleh penyuluh lapangan. Itulah tadi kesepakatan kita pada hari ini. Saya kembalikan kepada Ketua Mimbar. demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih. Semoga melalui kegiatan serasihan ini permasalahan itu bisa terselesaikan sehingga petani dan nelayan bisa melaksanakan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Saya Aji Sudirman mohon undur diri. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.